Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana ma'syaral islami wal imani syari'at az-zawaj wan nikah. Allahumma ya Allah adim salawatik wa salamak على عبدك المصطفى حبيبنا وشفيعنا رسولنا سيدنا ومولانا محمد مصدر كل فلاح ونجاح وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, wabil khusus kepada sahibul hajah pada malam yang mulia ini, yaitu Bapak Muhammad Rawi, dan yang kami muliakan pula mempelai berdua yang menjalankan, yang memulai insyaallah kehidupan baru, membangun rumah tangga. Kita doakan mudah-mudahan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan terkhusus kepada kiai kita bersama, Kiai Syafiuddin, yang begitu komplit, konkret dalam menyampaikan hak-hak yang ada kaitannya tentang suami dan istri. Memangnya Ustadz paham bahasa Madura? Saya enggak paham, cuma tahu bahasa Arabnya saja. Jadi ketika jenengan tertawa, saya ikut tertawa. Saya enggak paham. Jadi kapan jenengan tertawa, saya belakangnya tertawa. Jadi ini saya menyampaikan pakai bahasa apa ini? Bahasa Jawa, Madura, atau bahasa Inggris? Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat waktu saja saya pakai bahasa Indonesia dan tidak akan lama-lama di sini karena perjalanan lumayan jauh. Dan pagi nanti saya harus ngisi lagi di Kota Gresik. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Terkhusus kepada mempelai berdua, mudah-mudahan kita doakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga mawaddah, keluarga rahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inti dan maksud daripada orang menikah, pernikahan itu ada maksudnya. Suami nyari istri, istri nyari suami. Itu di belakangnya bukan sekedar enak-enakan saja, bukan sekedar seneng-seneng saja, tapi Allah Ta'ala lambangkan di dalam Al-Quran mitsaqan ghalidha,
Mitsaqan ghalidha adalah perjanjian, mitsaq ghalidhan yang begitu berat, perjanjian yang begitu kuat. Ketika seorang wali mengatakan kepada calon suami, angkahtuka wa zawwajtuka bimahri suramatu. Ketika si wali mengatakan, saya nikahkan, saya kawinkan putriku dengan Anda dengan mas kawin jembatan Suramadu. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Ana wong Jawa. Wong Jawa teko. Oke, siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kemudian suami mengatakan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Aku terima, aku siap, aku terima nikahnya dan perkawinannya, dan aku siap sepenuhnya untuk membawa putri Anda bukan hanya di dunia, di barzakh pun, dan kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna mitsaqan ghalidha. Jadi perjanjian yang begitu kuat, bukan permainan, perjanjian yang kokoh, bukan seperti anak kecil membuat boneka-bonekaan atau membuat bungkar pasang, bukan itu. Tapi Allah mengatakan mitsaqan ghalidha. Sallallahu alaihi Muhammad. Perjanjian mitsaqan ghalidhan yang begitu berat. Melalui pernikahan datanglah para anbiya 124.000. Semuanya mulia sebab pernikahan. Sebab pernikahan setelahnya datanglah para aulia. Mereka hawariyin yang hidup di masa Nabi Isa, dan mereka para sahabat yang hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mitsaqan ghalidha timbullah wali songo di negara kita, negara Indonesia. Enggak jauh-jauh, sebab pernikahan timbullah kiai Syekh Hadratus Syekh Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, dan semua para ulama-ulama baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Dari mana asalnya? Apakah dari batu? Hasya wa kalla, orang mungkin dah. Apakah dari tumbuh-tumbuhan muncul begitu saja? Apakah turun dari langit air kemudian berubah? Enggak. Dari seorang ayah yang saleh, dari seorang ibu yang salehah, dari suami yang saleh, dari istri yang salehah. Mudah-mudahan istri kita salehah. Di sini istri apa istri-istri? Satu apa dua? Mudah-mudahan suaminya saleh insyaallah. Mudah-mudahan istrinya salehah, amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu, membangun rumah tangga itu bukan material yang kita cari. Yuk kita membangun rumah tangga. Bagaimana dengan cara membangun rumah tangga? Ngikutin siapa kita mau membangun rumah tangga? Ngikuti orang Amerika, ngikuti orang Cina, ngikuti film Korea. Kena film Korea. Ngikutin siapa? Apakah membangun rumah tangga dengan nyari toko material, nyari besinya, nyari pasirnya, nyari gentengnya, nyari atapnya, nyari pasirnya? Membangun rumah tangga telah diwasiatkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah.
sebelum dunia diciptakan, sebelum kita ada, niki ayat. Ayo paham ora iki wong Jawa? Paham. Setengah sing paham ya. Pokoknya sing Madura mantuk-mantuk mawon ya. Melalui ini ayat yang sudah tergantung di Lauhil Mahfuz, sebelum Indonesia ada, sebelum kita semuanya ada, Allah sudah berpesan pintu kesuksesan bagi siapapun, gak pandang bulu, baik itu pejabat, baik itu rakyat, baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Pintu kesuksesan hanya milik Allah, dan itu hanya bisa didapatkan anittaqullah, dengan bertakwa kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat di media sosial, medsos, media sosial, kurang apa nih wong ayu, kurang apa nih wong ganteng, kurang apanya cantiknya orang cantik, kurang apanya gantengnya orang ganteng. Kok bisa berantakan ya rumah tangganya? Apa kekurangan mereka? Mereka cuma membangun fisik, mereka kehilangan bagaimana cara membangun rohani dalam rumah tangga. Understand? Ayo, ternyata paham bahasa Inggris. Alhamdulillah. Sing kono sing kene urung. Mereka cuma membangun fisik, dikira dunia itu dia yang ngatur, dikira sakinah dan mawaddah itu dia yang memiliki. Yang ngatur urusan dunia, urusan akhirat adalah Allah. Dan cara untuk membangun rumah tangga biar menjadi kokoh rumah tangganya bukan membangun fisik belaka, tapi membangun rohani dalam rumah tangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat di media sosial, maaf, uang ada, uangnya wonten apa? Wonten ada, uangnya serba lebih-lebih. Rumahnya bukan sekedar rumah biasa, tingkat. Mobilnya bukan satu, Alphard ada. Ayo, apa apalagi Pajero ono, apa Toyota jadi, Tosa, semuanya dia miliki. Bahasanya mata membuka depan uang, kanan uang, kiri uang, belakang uang, atas bawah uang, tapi belum bisa merasakan yang Anda rasakan duduk di majelis taklim. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum bisa merasakan kenikmatan sholat di akhir malam tahajud. Belum bisa merasakan bagaimana nikmatnya mata memandang Al-Quran dengan khusyuk. Belum bisa merasakan bagaimana berbakti dengan orang tua, bagaimana berbudi luhur dengan tetangga. Hilang semuanya. Kenapa? Karena mereka membangun rumah tangga hanya dengan fisiknya saja, dan rohaniyahnya naudzubillah diambil syahwatnya, diambil nafsunya, dipontang-panting oleh syaitan dan iblisnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Di depan saya ini minumannya 3. Ini 1 jam baru selesai. Ini 1 jam lagi 2 jam. Ini baru kayak saya 3 jam. Kalau 3 jam berarti jam 12 selesai. Jenengan siap? Saya enggak siap. 3 jam, Masya Allah ya Saifuddin. Saya itu kalau ceramah paling lama itu 45 menit. Itu paling lama. Ya Saifuddin Masya Allah 1 jam kayak 5 menit beliau. Mudah-mudahan diberi kesehatan walafiat insya Allah. Jadi saya biasa itu 45, jadi kurang 1/4 jam. Loh, jamnya beda ndak? Jam Gresik mbek jam Madura beda.
Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, kita kembali. Apa? Bertakwa kepada Allah. Wasiat ini harus dipegang, khususnya mempelai berdua. Masih, Mbak pegang takwa. Jangan melirik kanan kiri. Jangan melirik mobilnya orang, jangan melirik rumahnya orang. Jangan melirik sakunya orang, jangan melirik ijazahnya orang. Jangan melirik sawai orang, jangan melirik tambahe orang. Liriklah apa yang menjadi keinginan Allah untuk membangun rumah tangga, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah. Anittaqullah, bertakwa kepada Allah. Di mana cara kita bisa mendapatkan rangkaian-rangkaian daripada takwa, isi daripada takwa? Di mana caranya? Di mana tempatnya? Bagaimana caranya? Maaf, di pasar tidak ada. Setuju? Gak ono Pak, tapi belanja takwa ning pasar, gak dong. Gak ada juga di toko-toko material, gak ada. Tidak akan Anda dapatkan di perusahaan-perusahaan, juga tidak akan Anda dapatkan di hotel-hotel, juga tidak akan Anda dapatkan di mall atau plaza. Shallu ala Nabi Muhammad. Di mana nyarinya Ustaz? Saya pengen belanja rangkaian takwa. Saya pengen tahu kedudukan suami, kedudukan istri. Saya pengen tahu kedudukan orang tua, kedudukan mertua. Saya pengen tahu kedudukan tetangga. Saya pengen enak nikmat ketika sholat, ketika baca Quran, ketika zikir. Di mana cara belanjanya? Shallu ala Nabi Muhammad. Tahu di mana cara belanjanya? Belanjanya duduk bersimpuh di depan kiai-kiai yang ada di sekitar antum semuanya. Majlis-majlis beliau, musola beliau, masjid-masjid beliau, pondok-pondok pesantren beliau adalah sarana di antara sarana yang paling komplit dan konkret serta komplit untuk meraih apa yang ingin kita dapatkan, yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari ini keterangan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Perempuan, hei wanita, kalian dicari oleh laki-laki karena memiliki satu di antara 4 hal. Satu di antara 4 hal. Wanita dicari laki-laki karena memang di dalamnya ada satu di antara 4 hal. Coba Ustadz sampaikan, sampean-sampean yang masih muda jawab betul ya. Siap? Li jamaliha, karena cantiknya. Kurang kompak. Li jamaliha, karena cantiknya. Oh. Yang masih jomblo, yang sudah nikah nggak usah ngomong. Wis duwe apa ning ndi ya. Pertama, yang kedua, lima liha, karena hartanya. Betul. Yang ketiga, linasabiha, karena kedudukannya. 3. Ini semuanya kompak mengatakan betul. Yang terakhir, lidiniha, karena agamanya. Salah. Rata-rata gak golek agamane, ayune digoleki, hartane digoleki, kedudukan dicari. 4 ini yang menjadi sasaran dan menjadi bahan pencarian para laki-laki. Pasti yang dilirik kalau enggak hartanya, juga cantiknya, juga kedudukannya. Dan Nabi menaruh yang terakhir, lidiniha, karena agamanya, ditaruh paling akhir karena langka laki-laki memilih wanita dikarenakan agamanya. Betul? Betul apa betul? Oke,
Saya kasih pertanyaan, tolong jawab. Ya. Cantik, bodoh. Pilih mboten? Wayu tapi goblok. Pilih ae. Yang penting cantik. Hah? Ya, betul. Seandainya nih, hah? Kaya raya tapi bodoh. Gak apa-apa, pilih aja. Loh. Alimah pinter, hafidhoh, apal Quran, terus soimah ahli tahajud, terus ahli puasa, qaimah ahli tahajud, tapi fakir, nggak punya apa-apa, jelek. Yang jujur ndak? Pilih mana? Saya milih ini Ustadz. Yo cantik, ya kaya, ya kedudukannya tinggi, ya agamanya, ya alimahnya, ya hafidhahnya, ya qaimahnya, ya soimahnya. Iku ono cuma namung di surga. Ada sebagian santri datang, Ustaz tolong carikan saya. Oh ya, tolong disifati apa yang menjadi keinginan Anda. Disifati Bapak Ibu, disifati. Pengen yang ini cantiknya, Masya Allah Nabi. Saya bilang oke, cantik, terus kaya raya Ustaz. Kaya raya, apalagi kedudukannya tinggi, mantap, apalagi alimah Ustaz, terus hafidhah, terus soimah, terus qaimah, terus. Saya jawab, nyari di mana? Nyarinya di surga nanti. Di dunia nggak ada. Tapi Rasul memilih yang terakhir, lidiniha, agamanya, fadfar bidatid-din, carilah yang agama, taribat yadak, engkau akan mendapatkan suatu keberuntungan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, terakhir 45 menit, kurang 10 menit, tapi minumannya masih penuh. Ya dibungkus saja nanti ya. Yang terakhir, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala Nabi Muhammad. Khusus kaum wanita tolong diperhatikan, khusus wanita. Yang laki-laki boleh ngantuk, boleh tidur enggak apa-apa. Thalathatun la turfa salatuhum fawqa shibran. Ada 3 jenis manusia, sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, tahajudnya nggak diterima, taatnya nganggur, ibadahnya nggak dikabulkan oleh Allah. 3 orang. Salah satu 3 orang, la turfa sholatuhum fawqa shibran. Sholatnya dan semua rangkaian ibadahnya la turfa, nggak diterima oleh Allah, alias gantung antara langit dan bumi. 3. Saya sebutkan 1 saja. Kalau 3-3-nya, waduh, sampai subuh nanti. Enggak apa-apa sampean ngomong. Saya rumahnya jauh, 3 jam dari sini. Di antara 3 itu, 1 adalah imro'atun, perempuan, batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Perempuan batat malamnya atau siangnya, wa zawjuha 'alaiha sakhit, dilaknat oleh suaminya, dibenci oleh suaminya, tidak diridhoi oleh suami. Shallu ala Nabi Muhammad. Bisa dilanjut? Lanjut. Ya, tolong perempuan dikondisikan. Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Perempuan dikaitkan dengan suaminya. Artinya apa? Kunci surga bagi perempuan
bukan ada pada sholatnya, bukan ada pada tahajudnya, bukan ada pada rangkaian-rangkaian ibadahnya. Kuncinya simple. Apa itu kuncinya? Buat kopi suami yang manis. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuncinya jangan dikasih garam, Pak. Bikin masakan yang paling bagus, paling enak se-Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Berparas yang cantik kayak bidadari di surga. Disenyumi setiap saat, dipijeti, dipijat kalau capek, dikhidmai, diladeni, dilayani selayaknya seorang istri. Jika Anda malam itu, hari itu suami Anda ridho, Anda gak perlu rawatib qobliyah ba'diyah, gak perlu. Juga gak perlu puasa selamanya, cukup Ramadan. Sholatnya cukup 5 waktu, zakat kalau ada uang, haji kalau ada uang. Apa kata Rasulullah? Ikhtirat laha antadkhuli thamaniyata abwabin haitsu syi'it. Perempuan tersebut disuruh milih oleh Allah Ta'ala satu di antara pintu 8 yang disiapkan kelak nanti di surganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki ibadah yang estri, ibadahnya kaum wanita, simpelnya luar biasa. Kalau zaman sekarang dibalik, perempuan sibuknya sekarang, zaman sekarang perempuan di sana, bukan di sini, di tengah Amerika sana. Kalau di sini solehah semua, di sana tengah Amerika, tengah Korea. Sekarang perempuan at-tiktokiyah. Napa? Tiktokiyah. Fokus dengan tiktoknya. Al-whatsappiyah. Fokus dengan WhatsAppnya. Apalagi al-instagram apa? Amiyah. IG-nya. Apalagi al-floweriyah. Flowernya. Apalagi al-utopia, YouTube-nya, sibuknya di situ. Bahkan maaf, ada sebagian perempuan di sana bersuami, suaminya mulai jadi suami itu belum pernah mencicipi kopi seorang istri. Betul-betul. Belum pernah mencicipi makanannya yang dimasak oleh istri. Kok bisa, Ustadz? Iya, karena perempuan yang tidak diajari oleh orang tuanya bagaimana cara pandai di dalam dapur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang nyiapin siapa? Pelayannya. Pengen kopi, pelayan yang nyiapin. Pengen makan, pelayan yang nyiapin. Pengen pijet, itu di luar sana. Toh padahal perempuan itu M3, masak, macak. Yang ketiga apa? Mana masuk, masak, macak, dan mana. Tahu mana? Wah, anaknya banyak. Itu sudah perempuan. Mau kemana? Hei kaum wanita, mau sopi-sopi? Mau kemana? Duduk di rumah, iktikaf di rumah. 3M ini diperhatikan. Masak, berpandai-pandailah Anda masak. Maaf, survei membuktikan laki-laki sekarang jarang betah di rumah. Betul? Betahnya di mana? Di warung-warung. Sarapan di warung, makan pagi, makan siang warung, makan malam wallahu a'lam. Kenapa? Ya maaf, kemungkinan dia belum bisa merasa puas dengan apa yang ada di dalam rumahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu
Kadang-kadang maaf, Masya Allah, modal 10.000, 5 jam. Kopi 5.000, ordean rokok 5.000. Diseruput, dimatiin lagi 1 jam, diseruput, dimatiin lagi. Modal 10.000, 5 jam. Di mana Pak? Di luar sana, di warung. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada apa sekarang ini rumah-rumah tangga kaum muslimin? Dikarenakan karena maaf kurang perhatiannya antara suami dengan istri, kurang sering-seringnya mengadakan ikatan kepada para kiai, para ulama di masjid, di musola, hadir majelis taklim, hadir pengajian. Shallu ala Nabi Muhammad. 3 ini masak, Masya Allah, beraneka ragam masak, monggo dilatih ya. Quran penting, puasa penting, tahajud penting, lebih penting lagi adalah pandai memasak. Anda puasa, manfaat untuk Anda. Anda tahajud, manfaat untuk Anda. Anda Quran, manfaat untuk Anda. Gak ada yang kembali kepada suami. Tapi ketika masakan itu dirasakan oleh suami, nikmatnya masakan Anda, 70.000 malaikat saat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala akan mendoakan istighfar kepada Anda sampai hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Idza adkhalal mu'minu ala qalbil mu'mini sururan, jikalau ada seseorang, wabil khusus istri, bisa memberikan rasa kebahagiaan kepada hati seorang suami, khalaqallah min dzalika surur 70 alfa malakin yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Dari kebahagiaan yang timbul dari suami, senyumnya suami, ridhonya suami, Allah Ta'ala ciptakan 70.000. Untuk apa ibu-ibu? Untuk mendoakan istighfar kepada Anda sampai kapan? Sampai hari kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka beruntunglah bagi suami-suami yang istrinya pandai memasak. Yang belum pandai segera belajar memasak. Tuh di Google banyak itu menunya. Ada sate, masa kok sate terus? Saya dari Gresik sampai ke sini sate Madura, sate Madura, sate Madura. Wabeh sate. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanan favorit. Mari. Saya pribadi sangat setuju. Saya kasih istri saya di rumah itu menu makanan. Ayo belajar menu. Makanya saya kurus apa? Kok tertawa sampean? Saya kurus apa? Beda dengan Bang Zainul itu santri saya di Gresik itu. Enggak gemuk-gemuk karena belum nikah. Iya, jadi angkler suaminya di rumah, enggak kemana-mana. Kenapa? Pagi siap hidangan, siang siap hidangan, malam siap hidangan. Kalau dikasih uang belanja, nek gak ada ya sudah, masakin itu batu Bu, masakin kasihin suami. Bapak pingin bapak seperti saya yang diterangkan Ustadz Abdul Rauf Gresik. Oh iya Bu, mana belanjanya? Belanja 50.000, minta menu-menu masing-masing. Bapak-bapak kalau ngasih belanja tiap hari berapa Pak? 1 juta. Masya Allah luar biasa. 1 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Nolnya dikurangi 2. Ayo bapak, kasih belanja ibu, percantik ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya ginikan, sekarang saya naikkan Bu. Ayo suami, percantik ibu-ibu. Yuk bikin ibu betah di mana Bu? Betah di rumah, khususnya betah di dapur. Lah iya. Halo, pengen ibunya suka masak, istiqomah, iktikaf di dapur. Belanjanya utang terus bapaknya. Utang bu ya, utang bu ya, utang bu ya. Loh iya, ini M pertama masak. Saya pribadi, saya sendiri.
Saya tak kasih HP, Bung, ini loh HP menu, perbanyak masakan-masakan. Subhanallah. Idkhalus surur ala qalbil mu'min sedekah. Membahagiakan hati orang mukmin itu sedekah. Bagaimana membahagiakan hati seorang suami? Bagaimana membahagiakan hati seorang istri? Shallu ala Nabi Muhammad. Pertama. Yang kedua, masak dan macak. Tahu macak? Berdandan. Ya, beli bedak yang harganya 1 M. Wah, jual sawah ini. Beli make up ginco untuk mulut, untuk beli yang mahal. Beli. Tapi khusus untuk di rumah. Ya, Ustaz, saya kira untuk arisan, saya kira untuk pernikahan. Bapak-bapak, kalau istri panjenengan minta uang untuk belanja make up digunakan untuk di luar, jangan dikasih, Pak. Lah iya, ibu berdandan itu bukan untuk orang lain. Betul-betul. Ibu berdandan itu untuk suami ibu. Loh iya, itu syariatnya. Iya. Rasul alaihi salatu wassalam, sallu ala Nabi Muhammad, pernah bersabda dalam hadisnya, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah, suka keindahan. Orang sekarang enggak. Di luar kayak bidadari, di rumah kayak gerandang. Oh ilaha illallah, mukanya nggak tahu kemana, ke kanan ke kiri, rambutnya nggak tahu rambut apa ini, nggak tahu, baunya naudzubillah, baunya kayak gitu. Suami ya bener Bu, di warung terus. Mari kita bahagiakan suami kita dan bapak, berikan. Jangan pelit-pelit dengan seorang istri. Tiap hari dompetnya dibawa diisi 1 juta. Ibunya alhamdulillah. Iya, itu triknya ulama-ulama kita dulu. Pengen rezeki lancar, pengen rezeki barokah, pengen usaha berkah, sebelum di luar Anda membahagiakan orang, bahagiakanlah istri Anda di dalam rumah. Setuju? Allahu Akbar, sholli ala Muhammad. Wah, kelihatannya tambah panjang ini. Aduh, bener panjang dulu. Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa wa malakan yanzilan. Tiap hari ada 2 malaikat yang turun. Menghampiri siapa? Menghampiri istri dan menghampiri suami. Menghampiri kaum laki-laki, kaum wanita. Untuk apa? Mendoakan yang satunya doa yang baik, yang satunya doa yang buruk. Yusbihu ala kulli yanzilani. 2 malaikat turun mengatakan, yaqulu ahaduma Allahumma a'ti mungfikan khalafa. Ya Allah, berikan berkah ini suami, lancarkan rezekinya suami, jaga kesehatan suami kalau dia mau berbagi kebaikan kepada seorang istri. Amin Allahumma. Loh nggih Pak, saya sendiri itu dengan uang nggak pernah ngitung Pak. Semisal dari sini biasanya kan dapat amplop ya biasanya, betul atau enggak? Enggak apa-apa, enggak tak baleni malah. Biasanya saya taruh di saku, sudah. Berapa istri ngambil, bebas, silahkan, yang penting Anda bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan hitung-hitungan kepada seorang istri. Kalau Anda hitung-hitungan, Anda akan dihitung-hitung sama Allah Ta'ala. Sama Allah dihitung-hitung. Jangan, bahasa anak muda, loss. Apa? Loss. Kasihkan yang terbaik untuk istri. Kasih belanja yang cukup, bahagiakan istri.
tapi istri harus tahu bahwa harta, bahwa belanja, make up dan lain sebagainya hanya dikhususkan untuk memfasilitasi seorang suami. Amin Allahumma. Maca. Yang ketiga, mana, alias banyak anaknya. Nah ini mbaknya ini harus siap-siap ya. Ya, yang ngomong ini saya Abdur Rauf dari Tuban. Saya hijrah di Gresik tahun 2017 setelah pulang dari kota Yaman Hadramut. Ini nomor 3 dari saudara 14. Wow, 14. Ayo siapa yang siap bal-balan sepak bola? Saya siap. Kesebelasan 14. Hah? Iya. Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah, tanakahu tanasalu, perbanyaklah buat anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya, kenapa? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Aku, kata Rasulullah, akan mencari umatku, mana umatku yang paling banyak anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku merasa bangga, merasa senang ketika nanti umatku di mahsyar umat yang terbanyak. Kenapa? Karena kita dianjurkan, maaf, mencari seorang istri yang memang punya kapasitas untuk selalu beranak. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya, sunnahnya memang seperti itu. Nah, sudah cukup nggih? Sudah cukup. Yang terakhir ini ya, Ustadz 14 anak itu gimana rezekinya? Gimana nyari makannya? Bapaknya Ustadz, bapak saya petani. 14 anak semuanya di pondok pesantren. Yang 2 di kota Hadramut. Saya tunjukkan semuanya di pondok. Sampai yang terakhir ini yang kelas sekian, kelas MTS, yang terakhir di pondok, semuanya di pondok. Kenapa? Karena saya punya abah pendirian satu hadis. Innallaha ta'ala takaffala li talibil ilmi birizki. Allah akan menanggung rezekinya orang yang mempelajari agama Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nih, ada pondok, ada madrasah ilmu agama, titipkan anak Anda di sini. Ada pondok di mana-mana, ada pondok pesantren di mana-mana, titipkan, suruh mereka mondok. Kalau orang di luar sana dia perhatian dengan ijazah dunia, ngelamar perusahaan sana, ngelamar proyek sana, salahkah kita ngelamar rizkinya Allah Ta'ala dengan meletakkan anak di dalam pondok? Shallu ala Muhammad. Enggak salah. Mereka-mereka yang berkehidupan tentang urusan umum, maaf, berusaha ngelamar sana pekerjaan, ngelamar proyek sana, mereka bersimpuh di depan makhluk yang tidak bisa apa-apa. Sedangkan anak Anda, cucu Anda, tiap malam tahajudnya, tiap malam diajari ilmu agama, diajari jamaahnya, diajari duhanya, diajari akhlaknya, insya Allah menjadikan asbab tambahnya rezeki untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan insya Allah bermanfaat dan berkah, dan mudah-mudahan jenengan semua yang hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah, hajatnya diterima oleh Allah, hajatnya didengarkan oleh Allah. Dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan keluarga Bapak Muhammad Rawi dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Khususnya mempelai berdua, masnya dan maknya insya Allah dijadikan sakinah, mawaddah dan rahmah. Diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk menjaga amanah, amanah yang zahirah, amanah yang batinah, dan insya Allah segera mendapatkan momongan. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم ارزقنا الاستقامة ودوام الاستقامة ودوام الاستقامة وأسرار الاستقامة وارزقنا يا رب بعد عمر طويل في طاعة حسن الخاتمة. اللهم بارك لهما اللهم بارك عليهما اللهم اجعل بينهما في خير وعافية. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين بلقيس وسليمان وكما ألفت بين يوسف وزليخا وكما ألفت بين موسى وصفورا وكما ألفت بين سيدنا محمد وزوجته خديجة الكبرى وعائشة الرضا وجميع أمهات المؤمنين وكما ألفت بين سيدنا علي كرمه الله وجهه وبنت نبيه فاطمة الزهراء. اللهم أخرج منهما ذرية صالحة وأخرج منهما ذرية طيبة أخرج منهما ذرية مؤمنة مسلمة تقية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية والاستقامة وحسن الخاتمة. اجعل هذه البقعة بقعة مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه البلدة بلدة سمبang هذه البلدة بلدة مدورة هذه البلدة إندونيسيا اجعلها بلدة طيبة ورب غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. أنزل علينا السكينة والمودة والرحمة أنزل علينا السكينة والمودة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih kami aturkan. Jikalau ada kekhilafan atau tutur kata yang kurang berkenan mohon ribuan maaf. Terima kasih wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.